Damri, a state-owned bus company in Indonesia, has recently announced the addition of 90 electric buses to its fleet, which are set to operate in December 2024. This initiative aligns with the company's commitment to reducing air pollution in Jakarta and supporting the government's carbon neutrality targets. Key details. Source and specifications. The new buses, manufactured by Chinese companies Skywell and Vongtong, arrived at Tanjung Priok Port on November 11, 2024. They feature a high-deck design and are equipped with advanced electric vehicle technology that enhances energy efficiency. Operational plans. After completing necessary administrative processes, these buses will be integrated into the Transjakarta busway system. Damri plans to deploy them across various bus corridors in Jakarta, enhancing public transport options while promoting environmentally friendly travel. Infrastructure development. To support the operation of these electric buses, Damri has established infrastructure at its pools in Kakung and Klender, ensuring adequate facilities for charging and maintenance. Environmental commitment. According to Attica Abdullah, head of corporate communication at Damri, this move is part of a broader strategy to innovate and adapt to technological advancements while contributing to sustainable urban transport solutions. The initiative reflects Damri's ongoing efforts to provide eco-friendly public transportation options gradually. This expansion is seen as a significant step towards achieving cleaner air in Jakarta and aligns with Indonesia's broader goals for sustainable development and energy transition. Bus listrik dari Skywell dan Zongtong memiliki beberapa keunggulan teknologi yang menjadikannya pilihan menarik untuk transportasi umum. Berikut adalah rincian keunggulan masing-masing. Keunggulan bus listrik Skywell. Baterai dan jarak tempuh. Bus Skywell dilengkapi dengan baterai lithium iron phosphate, LiFePO 4, berkapasitas 322 kWh, yang memungkinkan bus ini untuk menempuh jarak hingga 260 km setelah pengisian penuh, dengan waktu pengisian hanya sekitar 2 jam. Desain dan kapasitas. Bus ini memiliki desain low floor, lantai rendah, yang memudahkan akses bagi penumpang, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Kapasitas penumpangnya mencapai 75 orang. Fitur keamanan dan kenyamanan, dilengkapi dengan sabuk pengaman di setiap kursi, CCTV untuk keamanan, serta port USB untuk mengisi daya perangkat elektronik penumpang. Ramah lingkungan. Skywell berfokus pada kendaraan ramah lingkungan dan telah beroperasi di berbagai negara, menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan. Keunggulan bus listrik Zongtong. Kapasitas baterai besar. Zongtong menawarkan kapasitas baterai sebesar 350 kWh, yang mendukung mode pengisian daya cepat dengan 2 port pengisian, memungkinkan fleksibilitas dalam pengisian daya. Kecepatan pengisian daya. Dengan kemampuan untuk melakukan pengisian cepat, Zongtong dapat mengisi baterai dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan banyak model lainnya, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Fasilitas penumpang. Seperti Skywell, bus Zongtong juga dilengkapi dengan port USB di kabin penumpang, memberikan kenyamanan tambahan bagi pengguna. Ringkesan. Kedua merek bus listrik ini menawarkan inovasi dalam teknologi transportasi ramah lingkungan. Skywell menonjol dengan desain aksesibilitas dan efisiensi pengisian, sementara Zongtong menawarkan kapasitas baterai yang lebih besar dan opsi pengisian cepat. Keduanya berkontribusi pada upaya mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kualitas transportasi publik di Indonesia. Sebelum bus listrik Damri beroperasi, terdapat beberapa tahap proses administrasi yang harus dilalui. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses tersebut. Proses administrasi sebelum operasional bus listrik. Pengadaan dan penerimaan. Setelah bus listrik tiba di Indonesia, seperti 90 unit bus dari Skywell dan Zongtong yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada 11 November 2024, langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang untuk memastikan semua unit sesuai spesifikasi yang disepakati. Pendaftaran dan perizinan. Bus listrik harus didaftarkan secara resmi dan mendapatkan izin operasional dari pihak berwenang, termasuk Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya. Ini meliputi pengajuan dokumen yang diperlukan untuk legalitas kendaraan listrik di Indonesia. Uji coba dan evaluasi. Sebelum bus dapat beroperasi, dilakukan uji coba untuk mengevaluasi performa dan keamanan kendaraan. Uji coba ini mencakup pengujian beban, ketahanan baterai, serta kemampuan kendaraan dalam berbagai kondisi jalan. Pengembangan infrastruktur. Damri juga perlu mengembangkan infrastruktur pendukung, seperti stasiun pengisian daya di pool yang ditentukan, misalnya di pool Damri Pupar dan Klender. Infrastruktur ini penting untuk memastikan bus listrik dapat beroperasi dengan efisien. Pelatihan SDM.
Staf yang akan mengoperasikan dan memelihara bus listrik juga harus menjalani pelatihan khusus untuk memahami teknologi baru ini serta prosedur keselamatan yang diperlukan dalam operasional kendaraan listrik. Koordinasi dengan Transjakarta. Damri menjalin kerjasama dengan PT Transportasi Jakarta, Transjakarta, untuk mengintegrasikan bus listrik ke dalam jaringan transportasi publik yang ada, termasuk penentuan rute dan jadwal operasional. Setelah semua tahap ini selesai, bus listrik diproyeksikan akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2024, memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dan peningkatan kualitas layanan transportasi umum di Jakarta. Bus listrik Damri yang baru akan beroperasi di koridor busway PT Transportasi Jakarta. Meskipun rincian spesifik mengenai koridor mana yang akan dilayani belum disebutkan dalam sumber yang tersedia, pengoperasian bus ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan layanan transportasi umum di Jakarta dan mendukung program pemerintah dalam mencapai emisi nol. Rencana operational. Jumlah bus, 90 unit bus listrik. Waktu operasional, diharapkan mulai beroperasi pada Desember 2024 setelah menyelesaikan proses administrasi dan persiapan infrastruktur. Tujuan, mengurangi polusi udara dan meningkatkan kenyamanan serta efisiensi transportasi publik di Jakarta. Damri berkomitmen untuk menyediakan transportasi umum yang ramah lingkungan, dan kehadiran bus listrik ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi karbon di ibu kota.